Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa? 59. Wayah. Wayah yang mana nih? Oh ini. Wayah ta'malu amala ahlina gitu. Ya. Artinya kamu ini tolol banget sih. Kata bahasa Indramayanya koplok. Ta'malu amala ahlinar. Yang kamu kerjakan pekerjaannya ahli neraka. Kelakuanmu kelakuannya ahli neraka. Watarjul jannat jinana. Tapi yang kamu harapkan sorga. Nggak ketemu dong. Mau ke Jakarta kok. Langkahnya ke timur. Ya nggak bakal ketemu. Perbuatannya perbuatan ahli neraka. Tapi cita-citanya pengen masuk. Nyambung kan nih? Nggak nyambung dong. Fa'anta tami'un fi ghairi mauda'i tama'i. Kamu punya keinginan yang bukan pada tempatnya. Keinginanmu itu keinginan yang tidak wajar, bukan tempatnya. Bercita-cita ingin jadi orang yang cerdas, yang pintar, tapi belajarnya nggak berangkat-berangkat, bener enggak? Cita-citanya pengen jadi orang kaya, tapi nggak mau usaha. Pengennya menggandakan uang. Akhirnya, akhirnya digandakan uangnya, sawahnya habis, rumahnya habis. Yang digandakan kemelaratannya. Wala taghtar bil ariyati wa tadhunnuha laka. Kamu jangan tertipu. Fasilitas-fasilitas yang ada di tanganmu ini itu hanya pinjaman. Oh, disilihi. Itu dipinjemin. Dapat ngontrak, dapat nyewa. Jangan kamu duga itu milik kamu. Semua yang kau miliki itu bukan milikmu. Itu sifatnya kontrak sewa. Termasuk kendaraan yang kamu bawa-bawa setiap hari. Ya kan? Baik mata, telinga. Itu juga, itu hanya fasilitas. Itu bukan milikmu. Iya, hanya pinjaman. Pinjaman gratis. Sing gitu kune. Kredit. Anak kredit mata. Kendaraan. Kendaraan itu maksudnya badan sirap. Oh, kendaraan sirap. Oh, kendaraan. Maksudnya kena anak kuping, anak cungur, anak mata. Kendaraan apa itu? Ada kaki, ada tangan, ada kepala, telinga. Kendaraan apa itu? Ya jasadmu itu kendaraanmu. Itu juga bukan milikmu kok. An qaribin tu'khadhu minka. Kapan-kapan dicabut semuanya. Ya. Rumahmu dicabut, anakmu dicabut. Terakhir kendaraanmu dicabut. Lalu setelah awak abang balik. Awak abang jualan putih. Nah, awak abangku beli gawa apa? Lawan putih mah duduk gawan kan.
sambil malaikatnya ajak isinen. Al-Haqqu azza wa jalla qad a'araka al-hayata. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pinjaman kepadamu. Apa yang dipinjamkan? Al-hayat, kehidupan. Itu pinjaman. Hatta tuti'ahu fiha. Supaya dari pinjaman yang sebagai fasilitas itu, supaya kamu mentaatinya. Supaya kamu bisa mentaati perintah-perintah Allah karena kamu difasilitasi, karena dipinjami. Fan paham gue memang. Ternyata tidak sebodoh saya duga kan. Pinjaman untuk pejabat namanya invent. Kalau sudah berhenti jabatannya ya mesti diserahkan kembali. Kenapa diberi fasilitas itu? Supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu aja kok. Hasibtaha laka. Dikiranya milikmu. Bukan Bung, itu bukan milikmu, itu barang inventaris. Tuh lihat aja plat aja merah kok. Kalau platnya merah itu namanya mobil dinas, mobil inventaris. Kalau sudah berhenti jadi pejabatnya, ya dikembalikan lagi. Itu. Hasib tahalaka, dikiranya kamu duga itu milik kamu. Wa amilta fiha ma'aronta. Akhirnya inventaris itu kamu dipakai, digunakan hanya untuk melayani kebutuhanmu sendiri. Pakai mobil dinas buat shopping ke Cirebon, ke Gragem Mall. Buat takziah, buat piknik ke Pangandaran. Ngaco kamu. Bener enggak mobil inventaris dipakai buat piknik ke Pangandaran? Enggak bener. Jadi selama ini kamu bener enggak? Masa enggak sadar-sadar? Selama ini inventaris yang Allah berikan kepadamu ternyata dipakai untuk senang-senang sendiri. Malah tugas-tugas pokoknya ditinggal. Jadi kira aku jejak nih. Wa kadzalikal afiyatu ariyatun. Kesehatan juga pinjaman. Ariyatun indaka wa kadzalikal ghina ariyatun indaka. Kekayaan juga pinjaman kok. Wa kadzalikal aman wal jah, keamanan, kepangkatan, wa jami'u ma indaka, dan apa saja yang ada padamu minan ni'ami, segala macam kenikmatan ariyatun indaka. Itu juga semuanya pinjaman-pinjaman. Makanya la tufarrid fi hadhil awari. Oleh karena itu jangan disia-siakan pinjaman-pinjaman itu. Fa innaka tutalibu biha wa tas'alu anha wa an kulli syai'in minha. Fa innaka tutalabu biha. Nanti kamu akan dituntut
dengan fasilitas itu. Wa tus'alu anha, dan kamu harus memikul tanggung jawab. Harus akan dimintai pertanggungjawaban atas fasilitas itu. Untuk apa kau gunakan fasilitas-fasilitas yang telah kuberikan kepadamu itu? Wa an kulli syai'in minha, semuanya akan dipertanyakan. Bung, nanti ada SPJ-nya. Apa SPJ kok? Ada LPJ-nya. Nah, kalau LPJ-mu ditolak, gimana coba? Dicoret semuanya, SPJ, LPJ palsu nih semuanya. Nanti pasti akan terjadi pada dirimu penolakan LPJ-mu itu. Langsung diciduk. Wa an kulli syai'in minha jami'u ma 'indakum minan ni'ami minallah azza wa jalla. Semua apa saja yang kau miliki, yang ada di sisimu, yang ada di kantongmu, yang ada di tanganmu, yang ada di rumahmu, yang ada dalam pikiranmu, semuanya itu minan ni'ami minallah. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasta'inu biha ala ta'ati. Oleh karena itu ya dimanfaatkan dong, dipakai dong, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah, tugas-tugas yang Allah berikan kepadamu sesuai dengan job description yang telah kamu terima. Iya kan? Kenapa pejabat itu dikasih mobil dinas? Supaya dia bisa bekerja optimal. Jangan pakai bis umum dong, datangnya telat nantinya. Rumahnya rumah dinas. Supaya kamu bisa bekerja untuk negara 24 jam. Maksudnya sih, ternyata salah paham. Perang sana ada kayak yang kabeh. Dikiranya semua adalah milikku. Apalagi lebih jahat lagi. Semua yang kumiliki ini adalah hasil jerih payahku. Hasil banting tulang. Poros keringat tak banting sih balungnya. Pengkhianatan. Jami'u ma targhabuna fi antum indal qaumi syughlun syaghilun la yuriduna ghaira salamati ma'al haqqi azza wa jalla dunya wa akhirah. Semua apa saja yang kamu inginkan antum, ya, indal qaumi, bagi orang-orang gentleman, ya, gentleman, orang-orang yang benar-benar syughlun syaghilun, itu adalah merupakan pusat perhatian, menjadi hal yang paling fokus difikirkan oleh mereka. Orang-orang yang baik-baik itu la yuriduna ghaira salamati ma'al haq, tidak lebih apa yang diinginkan hanyalah mereka ingin selamat, ya, bersama Allah, baik di dunia maupun di akhirat.
ujung-ujungnya ingin membuktikan prestasi kerja. Lihat dong, mendapat reward atas kinerjanya yang hebat. Ternyata rumah dinas dibikin diskotek, mobilnya buat plesir-plesir, malah kewenangannya, kekuasaannya dibikin ngontreng cari proyek. Mengatasnamakannya. Itu semuanya pengkhianat-pengkhianat semua. Kamu juga termasuk. Iya, termasuk. Nun? Misalnya ini kan sehat, kaya, tapi kalau misalnya marah, sakit, itu artinya bukan ya? Maksudnya gimana? Apakah kamu tidak menyadari kehadiranmu di bumi ini bisa melihat merah, hijau, putih, kuning, menghirup oksigen yang berlimpah ruah? Berapa bayarnya? Tidak ada alasan Anda tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kamu merasa sengsara di dunia, itu bukan salah Allah, salah persepsi yang ada dalam otakmu itu. Semuanya adalah kenikmatan. Hanya kamu yang salah paham. Anak mati, nangis tak ketawa? Kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Merasa kehilangan. Jelas yang menyerahkan anak. Kamu nangis karena kamu nggak paham. Padahal saking sayangnya Allah, ini anak kalau gede bakal menjahati kamu. Saking emangnya sayang sama kamu, sebelum anak besar dan menjahati kamu, dimatiin oleh Allah. Terima kasih nggak? Terima kasih. Berarti penderitaanmu itu adalah karena suudzonmu kepada Allah. Kenikmatan yang paling besar adalah nikmatul wujud. Kamu diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Saya masuk melihat orkestra saja bayar mahal kok. Nonton orkestra di kota Roma, di Roma, mahal bayarnya. Masuk teater di Inggris, mahal bayarnya. Saya menikmati orkestra alam semesta. Teater dunia, gratis semuanya. Paham nggak? Dititipkan kamu sama ibu kamu, dicebokin, disusuin, dimandiin segala macam. Iya, sampai ibunya berani mengorbankan segala-galanya untuk kamu. Nggak mungkin itu keluar dari dirinya sendiri. Itu pasti pesan Allah yang tidak bisa dibantah. Mana mungkin di dunia ada orang berkorban segala-galanya buat kamu semuanya. Betul nggak?
Lalu masih mempertanyakan karena sakit gigi kita. Goblok temen. Diberi sakit gigi itu untuk menegur kamu, mengingatkan kamu supaya bisa mensyukuri nikmat dikasih gigi. Supaya sadar punya gigi, ya harus dikasih penyakit. Kalau seumur hidup kamu tidak pernah sakit gigi, kamu tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih aku diberi gigi. Ini bukan katanya, saya sendiri pernah mengalami karena dikasih wudun di bokong. Baru saya berterima kasih, alhamdulillah Gusti dipai bokong. Bokong itu bantal permanen. Duduk di mana saja semuanya empuk. Dan nggak ada bokong keram tuh. Karena gara-gara kena wudun sehingga 2 bulan saya tidak bisa duduk. Baru sadar betapa nikmatnya bokong. Bukan hanya fungsi bokong yang nyaman, bokong juga menjadi keindahan yang menyebabkan kamu tergila-gila. Ngeres. An ba'dihim, ada orang bercerita ngomong annahu qala wafiqil haqqa azza wa jalla fil khalqi. Kamu harus menyesuaikan diri, menselaraskan dengan Allah azza wa jalla fil khalqi, dalam menangani melihat makhluk. Ya, yang menjadi standar adalah kebenaran Allah dalam menilai makhluk ini. Jangan dibalik. Wala tuwafiqal khalqa fil haqqi. Jangan mengikuti keinginan makhluk dalam menjalani perintah Allah. Satu kesalahan berulang-ulang ketika kamu memperhatikan, mempertimbangkan pendapat, kritikan, masukan dari manusia ketika engkau sedang menjalani perintah Allah. Goblok banget sih. Bagaimana kata masyarakat nanti? Dibalik bagaimana kata Allah, bukan bagaimana kata masyarakat. Wafiqil haqqa, bagaimana cara kamu menyenangkan Allah. Jangan berusaha menyenangkan manusia. Kok goblok banget sih? Yang memberi segala-galanya Allah, tapi yang disenangkan manusia. Ya artinya, kenapa kita menjadi bodoh semacam ini? Karena kita dalam beragama menggunakan pendekatan hukum. Tidak menggunakan pendekatan rasa dan etika. Itu persoalan. Anak kamu saja yang kamu biayai, makanya hidupnya, sekolahnya, sampai kawinnya. Ternyata anakmu lebih menuruti orang lain daripada kamu sebagai orang tuanya. Sakit hati nggak? Suatu ketika anaknya itu datang dengan pacarnya yang pakai anting-anting telinganya. Lidahnya pakai kenal. Rambutnya dikepang kayak kuda. Dicat merah. Sampai orang tuanya istighfar 30 kali. Tidak kuno. Sekolah kena duwul-duwul. Teka-teka gak wajaran kepang.
Saya kira datang bawa lelaki yang gagah perkasa, profesor, doktor, tak ulama besar. Ternyata bawa ranjaran kepang. Ya sudah, kalau kamu mau kawin dengan lelaki seperti itu, pilih satu antara dua. Ikut dia atau ikut ibumu. Kata anaknya, Mama, aku ikut dia. Lebih memilih orang lain. Ibunya pingsan nggak? Allah tidak mungkin pingsan melihat perilakumu yang jahat seperti itu. Paling-paling ya dipecel sih Raden. Tapi ternyata kamu nurutnya kepada orang lain. Jadi gimana? Jujur sekarang mah. Sadar nggak kamu jahatnya? Syukurlah. Udah sekarang mah tinggal banyak istighfar aja lah. Iya, terus gimana? Jadi selama ini kamu yang rasanya bener aja. Dan bahkan merasanya paling bener sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Sekalipun orang itu tidak mengatakan aku adalah orang yang paling benar sendiri. Tapi dari ucapannya, tindakannya, saya bisa memastikan orang itu merasa paling benar sendiri. Yaitu ketika dia terlalu sering menyalah-nyalahkan orang lain. Salah masih mending, kafir, musyrik. Ngeri saya. Stop. Ke depan jangan lagi Anda ada pertengkaran. Kalau umat Islam masih terus bermusuhan, terjadi konflik horizontal karena rebutan haram dan halal, berebut mazhab sampai negara ini bubar, umat Islam bertanggung jawab. Negeri ini bubar gara-gara kamu yang bertengkar terus-menerus. Ya. Apa sih untungnya bertengkar? Pepesan kosong. Mending dibuka nggak ada apa-apanya. Ini pepesan kentut. Begitu dibuka baunya, wes paham.